numpakin dia kenapa? Saya yang asli. Kenapa numpakin dia? Jangan bohong, ini ulah kamu. Jangan kayak gitu. Iya, kenapa? Nah, jangan begitu, nak. Ini yang asli, yang ini. Nah, Ini nih kenapa kamu malah milik si RT? Iya, kamu bisa Ya selingkuh sama sudah, saya. itu urusan mama. Jangan ikut campur urusan mama, nak. Kenapa kamu tinggalin dia? Sudah ngambilin dia, terus kamu tinggalin kenapa? Enggak apa-apa, ini cuma ambilan saya. Emang kenapa dengan dia? Nggak enak itu? Enggak enak. Nggak enak kenapa? Udah berani barang itu kan enggak enak. Barangnya enak, apa? enak. Nggak enak. Saya hamil, Ya, buktinya dia bukan sekali hamil. saya hamil, bukan Saya kan sekali juga dua kali bisa sama kerja. Saya kan juga bisa kerja. Mau apa, saudara? Kenapa kamu malah lebih milih dia? Bu? Banyak uangnya, barangnya gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah ketika Kang Ujang membongkar seorang ustadz sesat yang telah meniduri dan menghamili seorang perempuan. Ustadz tersebut mengaku bernama Ujang Bustomi dalam menjalankan aksi bejatnya tersebut. Karena itulah Kang Ujang ingin membuat perhitungan dengan sang Ujang palsu itu. Lalu apakah yang kemudian terjadi dengan misi Kang Ujang kali ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Nih si Dinda sudah saya jelasin. Nah yang Dinda tadi sudah ditelepon sama Neng Dinda. Itu yang namanya Ujang Bustomi. Ternyata dia palsu kan. Saya sudah jelasin nih, saya Ujang Bustomi. Saya Ujang Bustomi asli, saya pemilik Padepokan Anti Gaul dari Cirebon. Oke, saya datang jauh-jauh ke sini. Saya pengen mengklirkan deh, bahwasanya apa yang Ujang Bustomi lakukan yang palsu itu adalah salah. Dia bawa-bawa nama saya, untuk hanya menikmatin tubuh dia. Dia PHP-in dia pengen nyeneng-nyenengin dia, mau diajak umroh begini-begini. Ternyata dia ke PHP-an. Kan dia nggak jeli gitu loh. Nggak jeli, mana yang asli, mana yang palsu. Saya bilang kenapa nggak datang aja ke Padepokan. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Video ini adalah ketika Kang Ujang dituduh telah meniduri Dinda, seorang perempuan putri dari Pak Raden. Dan ternyata, orang yang meniduri Dinda tersebut adalah seorang ustadz yang hanya mengaku-ngaku sebagai Kang Ujang Bustomi. Yaitu seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya. Bahwa ketika Pak Raden menelepon dan menuduh Kang Ujang telah meniduri dan menyantet Dinda putrinya. Kang Ujang pun kemudian mendatangi rumah Pak Raden untuk meluruskan masalah tersebut. Juga ingin membongkar hal apakah yang sebenarnya telah terjadi. Karena Kang Ujang yakin bahwa ada seseorang yang telah berusaha merusak reputasinya. Karena orang yang meniduri Dinda tersebut mengaku seorang ustadz yang bernama Kang Ujang Bustomi. Namun ketika Kang Ujang yang menyamar sebagai santri Kang Ujang dan mencoba meluruskan hal tersebut kepada Pak Raden dan istrinya. Juga kepada Pak RT yang katanya berusaha membantu keluarga Pak Raden. Mereka semua tidak percaya bahwa benar, Kang Ujang Bustomi sang pemilik Padepokan Anti Galau itulah yang telah meniduri Dinda hingga hamil itu. Karena itulah Kang Ujang kemudian menghajar Pak Raden dan istrinya, juga dengan Pak RT. Bahkan,
Kang Ujang telah berhasil membongkar semuanya. Bahwa hal tersebut tidak lepas dari persengkongkolan istri Pak Raden dan Pak RT. Yaitu ketika Pak Raden sedang merantau. Istrinya dan Pak RT telah berselingkuh. Dan ada ustadz yang mengaku bernama Kang Ujang Bustomi yang kemudian memanfaatkan hal tersebut. Dan mengetahui hal tersebutlah, Pak Raden pun menjadi sangat murka dan bercampur sedih. Dia tidak menyangka, istrinya telah berselingkuh dengan pria lain. Dan juga putrinya, juga telah ditiduri oleh orang yang tak bertanggung jawab. Karena itulah Pak Raden kemudian mengusir istrinya dan Pak RT itu agar pergi dari rumahnya. Namun tak lama berselang, istri Pak Raden dan Pak RT datang kembali ke rumah. Dia mengajak seorang ustadz yang mengaku Ujang Bustomi yang asli. Bersama anak buahnya, ternyata mereka ingin membuat perhitungan kepada Kang Ujang Bustomi. Istri Pak Raden dan Pak RT ternyata sangat marah dan berharap Ujang palsu yang dianggap hebat itu bisa menghancurkan Kang Ujang Bustomi. Dan melihat Ujang palsu yang kemudian muncul di hadapannya, Kang Ujang pun tidak ingin membuang kesempatan. Kang Ujang ingin juga membuat perhitungan dengan sang ustadz sesat yang telah merusak nama baiknya itu. Kamu Ujang Bustomi? Iya, saya Oh? Ujang Bustomi. Dari Cirebon? Iya, Yang punya padepokan anti galuh? iya. Dan kamu. Kamu yang edan. Kamu sekongkol ya sama ini? Udah lawan aja. Ini RT, kamu ternyata sekongkol kamu? Iya, lawan dulu. Hah? Iya, ayo dulu. Lawan dia. Pak, kasihan. Kamu kenapa numpakin dia? Kenapa? Saya yang asli. Kenapa numpakin dia? Jangan bohong, ini ulah kamu. Jangan kayak gitu. Iya. Iya, kenapa? Nah, jangan begitu nah. Ini yang asli yang ini nah. Mama nggak tahu. Ini kenapa kamu malah milik si RT? Iya, kamu bisa Ya selingkuh sama sudah, saya. itu urusan mama. Aku nggak Jangan jangan campur urusan mama nak. Kenapa kamu tinggalin dia? Sudah ngambilin dia, terus kamu tinggalin kenapa? Enggak apa-apa, ini cuma nampilan saya. Emang kenapa dengan dia? Nggak enak itu? Enggak enak. Nggak enak kenapa? Udah berarti barang itu kan enggak enak. Jangan Barangnya enak, nggak enak. Nggak Jangan enak, ngomong Om. nggak enak, nggak Ya enak. buktinya dia hamil. Saya hamil bukan sekali dua kali sama kamu. Saya kan sekedar iseng Sekarang saja. aja udah kenyang. Kenapa belain orang lain? Mau apa, saudara? Betapa sangat memalukannya yang dikatakan sang Ujang palsu itu. Dengan bangganya dia mengakui kebejatannya dan mencampakkan Ning Dinda yang menurutnya sudah tidak nikmat lagi. Bahkan di hadapan Kang Ujang, dia masih bersikukuh bahwa dialah Kang Ujang Bustomi asli. Termasuk sang perempuan istri dari Pak Raden. Kata-katanya begitu sangatlah memalukan. Dia merasa bangga bisa selingkuh dan berhubungan dengan Pak RT, yang menurutnya memiliki barang besar dan memuaskan. Dan tidak hanya itu saja. Sang ibu bejat itu malah mengajak putri perempuannya agar menurut seperti yang dilakukannya. Dan mendengar perkataan-perkataan yang sangat miris itulah, Kang Ujang menjadi tidak ingin bersabar lagi. Dan memang, orang-orang terlaknat itu harus diberikan pelajaran. Yang asli yang mana, Neng? Ini. Yang asli yang mana? Palsu, ini asli. Ini. Saya yang asli. Udah saya. lawan Palsu, palsu. Mau apa ini? Mau berantem? Udah. Kamu brengsek. Ya kamu yang brengsek. Kenapa saya yang brengsek? Ya jelas lah, ngatan saya nggak benar. Kamu bawa-bawa nama orang lain untuk memperutin dia, numpakin dia. Jangan-jangan kamu dipakai juga sama dia. Enggak. Jangan bohong kamu. Saya punya PT. Hmm? PT gede. Kamu tumpakin dia. Enggak. Bohong. Enggak. Kamu tuh iya kamu. Enggak. Ditumpakin. Jangan dulu. Udah lawan aja, lawan aja. Dia tuh. Udah mau apa kamu? Berapa kali kamu Sama ditumpakin? orang siapa Dua aja. kali. Tuh 2 kali. Fitnah orang dia. Jangan jangan mau apa mancing. Mulut orang-orang bejat itu benar-benar sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Sebab itulah Kang Ujang kemudian mengakhiri kesabarannya. Kang Ujang ingin segera menghajar dan menghancurkan para manusia bejat pengikut iblis itu. Pecat kamu. Kamu yang bejat. Maunya apa kamu? Ayo duel aja.
Kang Ujang Bustomi akhirnya bisa menghancurkan semuanya. Ujang Bustomi palsu dan 2 muridnya Kang Ujang hajar, hingga mereka hancur tak berdaya. Juga istri Pak Raden dan Pak RT. Kang Ujang menghajarnya, sehingga mereka terkapar, dan kemudian insaf dari semua perbuatan terlaknatnya. Tentunya kisah ini bisa menjadi sebuah pelajaran. Janganlah manusia menurutkan nafsunya, karena semua itu adalah tipu daya iblis untuk menghancurkan umat manusia. Setiap keburukan pasti akan bisa dihancurkan. Dan setiap perbuatan pasti akan mendapatkan balasannya. Jika manusia ingin balasan surga, senantiasalah menyembah Allah dan menjalankan semua perintahnya. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.